Kasus kecelakaan pesawat yang berkali-kali terjadi di Indonesia membuat banyak orang berpikir tentang alternatif lain demi menyelamatkan penumpang. Nah, salah satu ide yang muncul adalah penggunaan parasut untuk keselamatan penumpang pesawat komersial. Mungkinkah parasut ini disediakan satu persatu bagi para penumpang? Jika dibayangkan seperti ini, mungkin kita bisa mengira bahwa hal ini dapat menyelamatkan ratusan penumpang pesawat jika pesawat mengalami kecelakaan. Tetapi ternyata tidak semudah yang dibayangkan guys. Dan hal ini pun bukan menjadi jawaban yang tepat untuk menyelamatkan nyawa penumpang. Bayangkan saja jika ada seorang ibu membawa anak kecil seperti ini. Bagaimana caranya anak kecil tersebut menggunakan parasut bersama ibunya? Apa alasannya pesawat komersial tidak menyediakan parasut di dalamnya? Padahal kita sudah merogoh kantong yang banyak untuk bisa naik pesawat. Harusnya pihak pesawat bisa mencari alternatif lain selain pelampung untuk keselamatan. Kapal feri yang murah saja ada pelampung dan sekoci. Eits, bentar ya guys. Hal ini ada alasannya kok kenapa pesawat komersial tidak menyediakan parasut. Untuk menggunakan parasut, seseorang harus terlatih terlebih dahulu untuk menyelamatkan diri saat kondisi darurat. Dan latihan tersebut membutuhkan waktu selama 4 hingga 5 jam. Kebayangkan guys, kalau misalkan sebelum kita naik pesawat harus berlatih terjun payung dahulu selama berjam-jam, pasti bandara bakal padat banget. Para penerjun yang menggunakan parasut terjun dari pesawat yang mengudara dengan kecepatan antara 120 hingga 170 km per jam. Ketinggian maksimalnya pun 15.000 kaki. Di atas ketinggian itu, penerjun berisiko tinggi menderita hipoksia atau mengalami kekurangan oksigen pada jaringan tubuh. Pada saat itu, mereka harus menggunakan tabung oksigen tambahan. Lagi pula, terjun dengan menggunakan parasut bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan. Parasut memiliki berat sekitar 7 kg. Apabila pesawat komersial harus menyediakan parasut untuk setiap penumpangnya, berapa beban total yang ditanggung pesawat? Katakanlah pesawat komersial harus menyediakan parasut bagi 200 penumpangnya. Artinya, pesawat itu harus menyediakan tambahan bahan bakar untuk membawa beban total parasut seberat 1,4 ton. Parasut ini tak bisa dipakai semudah menggunakan pelampung penyelamat yang tersedia di kursi pesawat. Selain itu, ukurannya juga harus pas dengan tubuh masing-masing penumpang. Dari penjelasan tersebut sudah menjadi bukti bahwa jika pesawat menyediakan parasut untuk penumpang, maka itu akan menjadi hal yang sulit bahkan tidak mungkin ya guys. Tapi ada pertanyaan lagi nih, gimana kalau badan pesawatnya yang dipasang parasut? Guy Grattan, peneliti penerbangan di Brunel University Inggris, mengatakan bahwa dari sisi teknologi amatlah memungkinkan untuk melengkapi pesawat dengan parasut. Melansir dari nationalgeography.com, beberapa perusahaan pembuat pesawat ringan sudah melengkapi pesawatnya dengan parasut sebagai alat keselamatan. Salah satunya adalah pabrik yang terletak di Miami, Florida, yaitu BRS atau Ballistic Recovery System, yang sudah membuat parasut untuk pesawat. BRS ini masih memproduksi parasut untuk pesawat berpenumpang 5 orang. Namun, pada 2015 yang lalu, berencana untuk membuat parasut bermuatan 20 orang. Ia yakin bahwa suatu saat parasut bisa dipasang pada pesawat komersial besar. Akan tetapi, seberapa luas parasut yang dibutuhkan untuk Boeing 747 dengan 400 penumpang? Boris Popov, pendiri perusahaan BRS, mengatakan bahwa untuk menyelamatkan Boeing 747 yang jatuh bersama 400 orang di dalamnya, dibutuhkan 21 parasut yang masing-masing memiliki luas setara lapangan bola, dan hal ini sangat tidak masuk akal. Maka perhitungannya butuh luasan 0,1 meter persegi untuk membawa bobot setengah kilogram turun dengan selamat hingga ke tanah. Jadi, salah satu jalan keluar yang harus ditempuh untuk mengurangi luasan parasut adalah membuang bagian yang berat saat pesawat mengalami keadaan darurat, seperti mesin dan sayap. Parasut hanya akan menyelamatkan para penumpang di kabin. Atau bisa juga menggunakan kapsul di dalam pesawat yang dibagi menjadi beberapa bagian, lalu ketika ada suatu hal yang darurat, maka kapsul tersebut dikeluarkan dari badan pesawat. Setelah itu, parasut otomatis mengembang. Inilah penampakan bagian kapsul tersebut. Ini terlihat seperti sebuah ruangan kecil yang berisi kursi penumpang.
Vladimir Tatarenko, seorang insinyur sekaligus pengusaha berusia 78 tahun ini, sudah merancang sebuah pesawat dengan kapsul yang berfungsi sebagai kabin penumpang. Jika ada indikasi kecelakaan udara, buntut pesawat akan terbuka. Sebuah pelontar akan menembakkan parasut keluar dari pesawat, dan gerbong penumpang yang berbentuk kapsul langsung terlepas dari badan pesawat. Rancangan Tatarenko memperlihatkan 2 tali parasut yang muncul dari atas kapsul. Masing-masing tali memekarkan 3 parasut. Kemudian, total 6 parasut tersebut mengembang sehingga kapsul yang berisi penumpang dapat mendarat dengan mulus. Sebelum benar-benar mendarat, sebuah roket di bawah kapsul memperlambat laju penurunan kapsul agar tidak menghantam permukaan dengan keras. Roket ini aktif atau menyala beberapa saat sebelum kapsul menyentuh permukaan di darat maupun di perairan. Jika mendarat di air, pelampung di sisi bawah kapsul juga siap mekar guna membuat kapsul tetap mengapung. Akhirnya, para penumpang lengkap beserta pilot dan awak pesawat bisa selamat dari kecelakaan pesawat. Guy Grattan, peneliti penerbangan di Brunel University Inggris, setuju dengan metode tersebut, dengan syarat mesin dan sayap tersebut tidak boleh jatuh ke atas perkotaan atau permukiman.